Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, bantu kami untuk belajar lepas bebas terhadap segala sesuatu yang bukan Allah. Terlebih kekayaan, harta, kekuasaan, tahta, kehormatan. Sehingga kami dapat hanya bersandar kepadamu saja. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudaraku terkasih, salah satu tantangan terbesar dalam hidup kita adalah keterlekatan. Dan kita ambisi untuk menjadi kaya, memiliki harta berlimpah, memiliki segala sesuatu, ya, kekuasaan. Nah, itulah tantangan kita di zaman ini, di dalam hidup kita masing-masing. Maka kita diingatkan oleh Santo Yakobus dalam bacaan pertama hari ini, supaya kita belajar untuk sadar bahwa segala yang ada yang kita lihat ini bersifat fana, hancur lebur. Maka kita tidak boleh dan berjuang untuk tidak terpaku, terikat kepada hal-hal yang lahiriah ini. Meski mudah, tetapi meski sulit, meski sulit, kita belajar untuk lepas bebas. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga diingatkan oleh Yesus dalam bacaan Injil hari ini, supaya kita mampu dan dimampukan, ya, sekali lagi, untuk berbuat baik sekecil apapun. Berbuat baik sekecil apapun kepada orang lain. Ya, tentu saja dengan keikhlasan, tentu saja dengan tulus ikhlas, dengan kerelaan. Yesus mengatakan bahwa sekecil apapun yang kau berikan kepada orang lain, dengan memberikan air secangkir air kepada orang yang membutuhkan, tak akan dilupakan oleh Tuhan. Jadi kita berjuang untuk selalu berbuat baik sekecil apapun kepada orang lain, kepada siapapun juga. Ya, itu yang harus kita ingat. Yang kedua, bahwa perhatikan sikap kita kepada anak kecil. Perhatikan sikap kita kepada orang-orang yang tak berdaya, orang-orang yang tak mampu mengubah hidupnya sendiri, orang-orang yang lemah, orang rapuh, orang kecil, orang lemah, orang rapuh. Ketika kita menyesatkan mereka, maka hukuman menjadi sangat berat. Sekali lagi, hukuman menjadi sangat berat ketika kita bertindak memperlakukan orang yang tak berdaya dengan semena-mena. Ya. Dan kita tahu, kita disadarkan betapa besar dan beratnya untuk segala bentuk penyesatan. Sekali lagi, segala bentuk penyesatan apa saja. Entah kita menyesatkan orang lain, entah tangan kita, entah pikiran kita, dan mulut kita, ya, segalanya, ya, dikatakan karena itu begitu besar, maka ketika tangan kita menyesatkan orang lain, penggal. Kalau tidak, mereka akan masuk ke dalam neraka, dan neraka dilukiskan sebagai api yang tak akan padam, ngengat yang begitu banyak, lukisan yang begitu luar biasa tentang neraka itu. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwa penyesatan itu hukumannya sangat berat. Hati-hati. Hati-hati dengan kata-kata kita, hati-hati dengan pikiran kita, hati-hati dengan segala sesuatu yang membuat orang tersesat. Ya. Maka kita bisa melihat hoaks, penipuan, kebohongan. Ya, jadi saudaraku terkasih dalam Kristus, mari kita belajar hidup jujur, belajar hidup tulus, belajar hidup benar dalam kehidupan ini. Ya. Sebab kalau tidak, sekali lagi kita diingatkan hukumannya cukup berat dan cukup serius. Maka saudaraku, semoga Anda dan saya sekali lagi dipanggil untuk hidup dalam kebenaran, dipanggil untuk hidup dalam kemurnian, ketulusan, ya, kejujuran.
Dan itulah yang harus kita lakukan. Kita perjuangkan ya, hidup jujur, hidup benar di hadapan Tuhan. Semoga Anda dan saya dan kita semua sungguh-sungguh menjalankan apa yang Tuhan kehendaki. Dan lakukanlah yang baik sekecil apapun dengan penuh kegembiraan, dengan penuh sukacita. Sebab dengan perbuatan kecil itulah Tuhan akan mengingat perbuatan kita, meski seringkali dan harus dijalankan dengan ketulusan, ikhlas, kemurnian hati. Tuhan memberkati Anda dan saya dalam perjalanan hidup ini. Semoga Tuhan mengasihi kita semua dan melimpahkan rahmat, dan hati-hati akan kata-kata yang menyesatkan dan membawa orang kepada kesesatan. Berkat Tuhan atas Anda semua dan kita semua, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.